Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkin panjenengan bertanya, itu Romo pakai apa lagi itu? Ini satu hadiah yang saya terima disematkan oleh Yang Mulia Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur Fransiskus Nipa, saat saya tiba di Makassar untuk melaksanakan animasi hubungan antara agama dan kepercayaan kerjasama Komisi HAK KWI dan Komisi HAK di Keuskupan Agung Makassar, Romo Albert. Bapak Uskup mengenakan songkok ini khas Toraja dan juga ulos yang dalam bentuk lingkaran yang diserempangkan. Sinilah suasana penyambutan yang penuh dengan keramah tamahan terjadi. Terima kasih Yang Mulia Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur Fransiskus Nipa, yang telah mengenakan songkok ini di kepala saya dan menyelempangkan khas seperti ulos pada tubuh saya. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit mendapat tempat dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu. Langkah mereka makin lama makin tinggi, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini. Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 53. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai
jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya, setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita dalam Injil pada hari ini dipanggil untuk menyadari betapa kasih Allah yang begitu besar untuk kita tak pernah berakhir. Perumpamaan yang kita baca pada hari ini harus kita baca dalam konteks kebaikan dan kejahatan di dalam kehidupan ini, dalam menyambut kerajaan Allah. Kita ingat salah satu perumpamaan yang kita baca adalah tentang gandum dan ilalang. Gandum dan ilalang tumbuh bersama di tengah-tengah kerajaan Allah itu. Dan kita dipanggil untuk tidak cepat-cepat membabat ilalang, karena pada awalnya ilalang dan gandum itu memiliki keserupaan. Dibiarkan dalam diskresio yang menuntut sepanjang hidup, sepanjang waktu, baru akan ketahuan mana ilalang, mana gandum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam kerajaan Allah di muka bumi ini selalu akan ada kebaikan dan kejahatan. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Maka kalau kita mengalami berbagai macam tantangan, kesulitan, penderitaan, cobaan, penganiayaan, sampai kapan? Ya sampai akhir zaman. Hal yang sama juga dalam konteks persekusi, penolakan, pengerusakan tempat ibadah, pelarangan, intimidasi, kriminalitas yang terhubung dengan ini. Sampai kapan? Ya, kita harus siap bahwa itu akan terjadi memang sampai akhir zaman. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Kita dipanggil untuk setia. Kita dipanggil untuk terus mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Pada saatnya, orang Jawa mengatakan becik ketitik olo ketoro. Yang baik akan tampak, yang jahat juga akan tampak. Maka tidak perlu kita menjadi kemudian gelisah dengan semua hal yang negatif yang terjadi. Apakah kita prihatin? Tentu prihatin. Apakah kita setuju dengan semua itu? Tentu kita tidak setuju. Apakah kita harus melawan? Boleh melawan, tetapi dengan karakter sebagai putri-putra Bapa, bukan dengan karakter
seperti anak-anak dunia ini, lalu apa bedanya dengan mereka? Cinta kasih diutamakan. Pengampunan, ya pengampunan itu yang utama, ciri khas kita. Lalu bagaimana hukum ditegakkan? Hukum ditegakkan, harus ditegakkan sesuai dengan tata aturan hukum yang berlaku. Dan penegak hukum harus adil seadil-adilnya. Kalau memang salah, harus dihukum, ya diproses secara hukum. Tetapi prinsip kita selalu yang kita utamakan adalah cinta kasih, pengampunan. Sebagaimana Bapa penuh cinta kasih, penuh pengampunan, kesabaran pada kita. Mari kita tetap bersemangat membangun kehidupan yang rukun dan damai meskipun selalu akan terjadi letupan-letupan yang di luar dugaan kita. Tidak perlu lalu kita menjadi putus asa, marah, kecewa mungkin. Marah nggak boleh, ya boleh marah, tapi marah sebagai putri putra Bapa. Kemarahan dalam kebijaksanaan, penuh kasih, bukan dengan dendam dan kebencian. Apakah bisa? Pasti bisa. 2000 tahun sejarah Gereja Katolik Roma menghayati semangat itu sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.